Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik sampling. Apa itu teknik sampling? Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Jadi seperti sudah kita pelajari bersama, waktu di pertemuan awal ada yang namanya populasi dan juga ada yang namanya sampel. Jadi materi ini itu akan berguna pada saat kalian nanti menyusun skripsi. Dalam penyusunan skripsi, tentu saja kita akan menentukan populasi kan. Nah, tapi kan kita tidak mungkin mencari data atau menguji data dari seluruh populasinya. Nah, oleh karenanya kita akan mengambil sebagian kecil dari populasi tersebut yang diberi nama dengan sampel. Nah, untuk menentukan sampel mana yang harus dipilih begitu ya, ada tekniknya. Nah, ini hari ini akan kita pelajari. Oke, pemilihan teknik pengambilan sampel merupakan upaya penelitian untuk mendapatkan sampel yang representatif atau mewakili, yang dapat menggambarkan populasinya. Jadi pengambilan sampel juga tidak bisa sembarangan, tapi harus bisa mewakili dari kriteria populasi tersebut. Alasan perlunya pengambilan sampel, yang pertama, populasi demikian banyaknya sehingga dalam praktiknya tidak mungkin seluruh elemen diteliti. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, karena populasi banyak, jadi tidak mungkin untuk penyusunan skripsi yang ada batas waktunya hanya selama 1 semester itu. Bahkan untuk penelitiannya saja hanya sisa 2 bulan terakhir begitu. eh, kita akan menguji seluruh datanya gitu kan dalam 6 bulan atau 1 semester itu kita itu nyusun dari bab 1 sampai ke bab 5. Jadi tidak hanya menguji datanya saja gitu, tapi ada penyusunan proses pembuatan skripsinya. Kemudian yang kedua ada keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya seperti yang Ibu sebutkan barusan. Keterbatasan waktunya cuma 1 semester untuk skripsi, itu juga untuk yang ingin cepat-cepat lulus. Kecuali kalau memang kamu mau menunda-nunda ya mungkin lebih dari 1 semester. Kemudian tenaga juga harus dipikirkan bagaimana nanti kita akan lelah dan sebagainya ya, lelah otak terutama dalam penyusunan skripsi. Kemudian biaya juga harus diperhatikan, ada biaya untuk pencetakan skripsi, penjilidan, bahkan transportasi begitu. Kemudian yang ketiga, dengan sampel kita juga akan lebih cepat dan lebih mudah, tentu saja karena yang tadinya banyak ada ratusan, misalkan populasinya kita hanya ambil sebagiannya saja, jadi akan lebih cepat juga dan lebih mudah dalam pengujian data. Kemudian ada memberikan informasi yang lebih banyak dan dalam. Nah, karena tadi pengambilan sampel jadi lebih sedikit gitu ya dari populasi. Jadi kita ada misalkan 10 orang gitu pengambilan sampelnya. Dari 10 orang itu kita bisa mengambil informasi atau menggali informasi yang lebih banyak dan dalam lagi. Bandingkan kalau kita misalkan ratusan gitu dari populasinya. Kita boro-boro mau menggali lebih banyak lebih dalam lagi karena apa yang diwawancarakan juga atau yang harus diisi angketnya juga banyak gitu. Jadi kita tidak akan sampai mendetail informasinya. Kemudian yang kelima, dapat ditangani lebih teliti. Kadang penelitian yang dilakukan terhadap sampel bisa lebih reliabel. Reliabel itu dapat dipercaya daripada terhadap populasi. Misalnya karena elemen sedemikian banyaknya, maka akan memunculkan kelelahan fisik dan mental para pencacahnya sehingga banyak terjadi kekeliruan. Nah, ini tentu saja dapat ditangani lebih teliti kalau datanya lebih sedikit. Kalau lebih banyak kan pasti akan selalu ada human error begitu. Kita masuk ke jenis-jenis teknik sampling. Yang pertama ada yang namanya probability sampling. Apa sih probability sampling? Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Misalkan Ibu mau meneliti tentang ketekunan kalian dalam belajar misalkan. Nah, Ibu tidak membedakan harus yang laki-laki atau yang harus yang perempuan gitu. Ibu hanya perlu misalkan seluruh mahasiswa manajemen dan akuntansi saja. Nah, itu artinya kalian semua ini punya peluang yang sama untuk Ibu pilih sebagai
anggota dari sampel yang akan Ibu uji. Nah, teknik ini meliputi ada macam-macam dari probability sampling. Yang pertama, simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak sederhana. Dikatakan sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak dan tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara ini dapat digunakan apabila anggota populasi dianggap homogen atau sama. Jadi kalau misalkan populasinya dianggap sama semuanya, kita boleh nih pakai simple random sampling. Jadi cukup nentuin aja nih mau yang mana yang mana. Nah, biasanya untuk simple random sampling ini bisa juga untuk pengambilannya kita pakai kocokan arisan, misalkan kelas A, kelas B, kelas C sampai kelas D, misalkan nanti dikocok kelas mana yang keluar. Nah, itu yang dijadikan kelas untuk jadikan sampel begitu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen, berarti berbeda-beda dan berstrata secara proporsional. Populasi dibagi ke dalam sub-sub populasinya sesuai dengan kelas-kelasnya, begitu ya. Kemudian pengambilan sampel dilakukan dalam setiap strata, baik secara simple random sampling maupun secara sistematik random sampling. Misalnya, di sini ada contohnya, kita mau meneliti keadaan gizi anak sekolah TK di Medan, cina ya. Karena kondisi TK di Medan sangat berbeda, heterogen, maka dibuatlah kriterianya. Misalkan ini ceritanya kita buat kriterianya ke dalam 3 kelompok. 3 kelompoknya misalkan anggaplah ini adalah akreditasi dari sekolahnya begitu ya. Ada yang A, B, dan C. A itu baik, B itu sedang, dan C itu kurang. Nah, misalkan untuk taman kanak-kanak dengan akreditasi A ada 20 buah dari 100 ya. Kemudian yang B ada 50 dan yang C ada 30. Kemudian jika berdasarkan perhitungan besar sampel, kita ingin mengambil sebanyak 25 buah. Jadi artinya 25% dari 100 ya, karena jumlah keseluruhannya ada 100, maka ambillah 25% dari masing-masing subpopulasi tersebut. Misalkan Ibu di sini Ibu tuliskan, digambarkan ya biar lebih jelas. Untuk TKA kan ada 20 sekolah. Banyak sampelnya karena tadi kita ingin dari keseluruhan itu 25% dari keseluruhan, maka untuk tiap tiap tingkatannya ambil juga 25%. 25% itu kan 25/100 ya. Jadi banyak sampel untuk TKA 25/100 dikali 20 ternyata hasilnya adalah 5. Untuk yang TKB juga sama, dari 50 sekolah kita ambil 25%-nya. Ternyata hasilnya 12,5. Jadi kalau dibulatkan kita bisa ambil 12 atau 13. Untuk yang TKC yang 30 sekolah, kita ambil juga 25%-nya, ternyata hasilnya 7,5. Berarti kita bisa ambil 7 atau 8. Artinya dari TKA kita bisa ambil 5 kelas, dari TKB kita ambil 12, maka dari TKC kita ambil 8. Kenapa? Karena hasilnya harus jadi 25 kan. 12 tambah 8, 20 tambah 5, jadi hasilnya 25. Tapi kalau misalkan TKB kita mau ambil 13, maka TKC-nya harus 7. TKA-nya tetap 5. Jadi hasilnya adalah 25. Nah, keuntungan dari teknik yang ini, taksiran mengenai karakteristik populasi lebih tepat tentu saja karena lebih kecil banyak sampel yang diujinya. Tapi kerugiannya adalah kita harus punya daftar populasi setiap strata yang diperlukan. Jadi kita misalkan mau menguji TK ya Kabupaten Sumedang, nah kita harus tahu dulu nih ada berapa banyak TK-nya, kemudian TK apa saja, kemudian berdasarkan nanti diurutkan berdasarkan akreditasi A, B, C dan sebagainya begitu ya, tergantung maunya si peneliti. Mungkin mudah kalau misalkan kita kan tinggal nanya aja ke dinas pendidikan sebetulnya begitu ya. Tapi kalau misalkan tidak bisa, berarti kita kan harus mendata satu persatu tiap kecamatan, tiap kelurahan. Nah, itu akan makan waktu lebih lama. Nah, ini juga nih nyambung ke jika daerah geografinya luas,
biaya transportasinya tinggi. Itu yang tadi bilang kalau misalkan kita harus sampai mengecek satu persatu. Kemudian nih, teknik sampling yang kedua ada yang namanya non-probability sampling. Kalau tadi probability sampling, semua anggota populasi punya peluang yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Tapi kalau non-probability itu kebalikannya. Tidak semua anggota populasi punya peluang atau punya kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Contohnya, yang pertama ada teknik sampling kuota. Adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Misalnya, sampel yang akan diambil berjumlah 100 orang dengan perincian 50 laki-laki dan 50 perempuan yang berumur 15 sampai 40 tahun. Ini jelas ya, ada ciri-cirinya. Kita kuotanya cuma butuh 100 orang, tapi dari 100 orang ini tuh cuma butuhnya 50 laki-laki dan 50 perempuan. Nah, ini udah mulai ciri-ciri yang pertama, kita butuhnya 50 laki-laki, 50 perempuan. Kemudian ciri-ciri yang kedua, umurnya hanya 15 sampai 40 tahun. Artinya yang di bawah umur 15 atau di atas umur 40 tahun tidak bisa menjadi anggota dari sampel tersebut. Nah, gitu ya. Jadi tidak semua anggota populasi punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Kemudian yang kedua ada yang namanya sampling aksidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang tersebut cocok sebagai sumber data. Misalkan kalian mau mendata tentang harga beras nih, tapi misalkan belum sempat ke pasar, baru naik di angkot, ternyata lagi ngobrol-ngobrol, ternyata yang pinggir itu penjual beras juga. Ya udah, kita langsung tanya aja secara langsung. Kalau subjek yang bersangkutan tidak berkeberatan, kita langsung saja di situ wawancara, semacam wawancara singkat begitu. Nah, itu namanya sampling aksidental. Atau yang ketemu di jalan, gak sengaja ketubruk, oh cocok nih dengan yang harus diteliti, jadikan sampling aksidental begitu. Kemudian yang ketiga ada purposive sampling, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel dilakukan hanya atas dasar pertimbangan peneliti saja yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih ialah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Jadi kalau misalnya ini nih meneliti tentang sekolah, misalkan ibu ya, maka yang dipilih itu hanya orang-orang yang bersangkutan dengan sekolah aja, nggak yang kerja di rumah sakit, nggak yang di mana gitu. Itu namanya purposive sampling, jadi ada pertimbangan tertentunya. Kemudian yang keempat ada snowball sampling. Snowball sampling ini penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar. Kayak kalau misalkan kasarnya mah ya, kayak di MLM lah. Jadi kita nih sebagai upline-nya, terus nanti pas mau nguji tentang datanya, kita minta bantuan ke dua orang teman kita, misalkan di bawahnya kanan kiri, nanti dari teman kita minta bantuan ke temannya lagi, ke beberapa orang, begitu seterusnya sampai akhirnya menjadi banyak dan sesuai dengan jumlah sampel yang kita inginkan. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu rasa cukup sekian ya. Tidak ada tugas nih, alhamdulillah. Untuk materi tentang teknik sampling ini, hanya perlu diingat bahwa teknik sampling ini akan digunakan dan sangat bermanfaat untuk nanti dalam skripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.